Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Nuha dengan NIM 2019-12192 dari kelas 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kasus Enron mengenai kasus pelanggaran kode etik kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai kasus Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internode dengan Houston Natural Gas. Perusahaan Internode adalah perusahaan yang menyalurkan gas dan alam melalui pipa. Dua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan yang dimulai dari Amerika, kemudian ke Eropa, dan sampai ke Asia. Enron suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat. Satu bulan utang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Nah, kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002 berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia. Selanjutnya ini adalah status KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen merupakan salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam Big Four: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa atestasi, yaitu fungsi akuntansi dan konsultasi Arthur Andersen. Oke, selanjutnya kita akan membahas kerjasama KAP Arthur Andersen dan Enron. Arthur Andersen itu adalah perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Nah, berikut ini merupakan kerjasama antara KAP Arthur Andersen dan Enron ya. Yang pertama, yaitu Board of Directors, seperti Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Yang kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Nah, kenapa sih kok kerjasama ini bisa terjadi ya? Ya, yang pertama yaitu mantan Chief Audit Eksekutif Enron atau Kepala Internal Audit dari perusahaan Enron yang semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Yang kedua, Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. Dan yang ketiga, sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Nah, mungkin ini menjadi salah satu penyebab adanya kasus ini ya. Nah, karena mereka sudah saling kenal antara kedua belah pihak, sehingga terjadi
kesalahan kode etik, yaitu kurang independensi. Selanjutnya, pada awal tahun 2001, partner KAP Anderson melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan. Mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron, dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Anderson. Yang keempat, salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Anderson pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut, tetapi tidak memperkenalkan penasehat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasehat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta US dollar, naik 100 juta US dollar dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lai, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus atau Special Accounting Charge atau expense sebesar 1 miliar US dollar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi hingga mencapai 644 juta US dollar. Para analis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban 1 miliar US dollar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan ke perusahaan yang didirikan oleh CEO Enron. CFO Enron maksudnya ya. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron, atau bisa disebut dengan penghambatan terhadap proses peradilan. Nah, selanjutnya pada pertengahan Juni 2002, KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron. Sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi hingga mencapai 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. 10 pemerintahan Amerika melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Pada tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson, mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Selanjutnya, pada tanggal 8 April 2002,
Seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Yang terakhir, pada tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Nah, dari kasus di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor dari Arthur Andersen, yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Tanggapan saya, menurut saya, dari kasus ini, Enron dan KAP Arthur Andersen telah melanggar kode etik dan ingkar dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya menjatuhkan kredibilitas, bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Di dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersifat menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah, dua-duanya telah menuai kehancuran di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaannya dari masyarakat terhadap KAP tersebut, dan dapat juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini, di mana pentingnya peran profesi akuntan, khususnya akuntan publik di pasar modal guna melindungi kepentingan publik. Tantangan akuntan publik yakni menjaga kualitas dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.